Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa bil Islam baina qulubil mu'minin wa aujabal ittihad wa harramat tafaruq fi kitabil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari dari lubuk hati yang dalam kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melindungi kita, merahmati kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa dipertemukan di rumah Allah dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat Jumat. Selamat bering salam mari kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Keimanan dan ketakwaan dalam arti yang sebenarnya kita berusaha dengan seyakin-yakinnya untuk bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita mempunyai nilai kebahagiaan yang hakiki baik dalam kehidupan dunia ini sampai kepada kehidupan akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini adalah merupakan Jumat yang terakhir dalam bulan Mei 2021. Tepatnya hari ini adalah tanggal 28 Mei 2021 yang bertepatan juga tanggal 16 Syawal 1442 Hijriah. Apabila kita sejenak untuk menoleh kajian astronomi atau kajian astrologi, atau kajian ilmu hisab, maka tanggal 28 ini adalah tanggal yang tepat untuk melakukan rusdul kiblah, yaitu mengamati atau mengadakan penelitian pengecekan arah kiblat ke Ka'bah. Karena hari ini adalah merupakan hari fenomena alam, peristiwa matahari berada di atas Ka'bah, yaitu matahari sedang lintas nanti, yang tepatnya pada hari ini di koordinat 39 derajat 59 menit dan 21 derajat 25 detik lintang utara. Oleh karena itu umat Islam konsentrasi menuju titik fenomena itu, berada matahari di atas Ka'bah, untuk meliti Ka'bah, yang menunjukkan bahwa seluruh umat Islam untuk kesempatan melihat atau memperhatikan, mengecek dan meneliti, konsentrasinya diarahkan kepada titik matahari berada di atas Ka'bah,
sehingga dengan jalan memasang sebuah tongkat atau benang yang diberikan bandul yang tegak lurus mengarah matahari, sehingga apabila bayangan matahari mengenai benda itu akan membentuk suatu garis bayangan benda yang diarahkan kepada Ka'bah. Posisi seluruh umat Islam di dunia ini hanya tergantung kepada waktunya saja atau jam berapa. Untuk Indonesia Barat bisa dibidik, bisa diamati pada pukul 16:18. Untuk Indonesia Timur Tengah, Indonesia Tengah pada jam 15:18, dan pada Indonesia Timur jam 15 ya, jam 14 ya. Jam 14:18. Konsentrasi kita umat Islam ini menginspirasi bahwa sekarang umat Islam sedang konsentrasi pula bagaimana mengarah perjuangan membela kemerdekaan Palestina yang sudah banyak menelan korban dan banyak orang syuhada, para ulama, para zu'ama, yang tentunya mengingatkan kita pula peristiwa konsentrasi ke arah fenomena matahari di atas Ka'bah hari ini menginspirasi agar umat Islam juga senantiasa tumbuh keinginan untuk membela perjuangan umat Islam di Palestina, baik melalui pengumpulan donasi yang bisa kita bantu untuk mereka, ataupun doa kita untuk keselamatan, untuk kesabaran dan ketabahan serta keulutan mereka para kaum muslimin di Palestina, dan juga para syuhada yang telah mendahului kita doakan semoga dia mati syahid. Dan yang ketiga tentunya kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang berbuat zalim, sehingga Allah Subhanahu wa taala menilai sebagai satu kebrutalan dan kebejatan serta kebiadaban itu tidak dibiarkan begitu saja. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itulah yang pertama waktu hari ini. Konsentrasi selanjutnya pada hari ini adalah tepatnya tanggal 16 Syawal, di mana umat Islam masih segar suasananya merayakan hari kemenangan, hari Idul Fitri, setelah umat Islam ditempa kediriannya cipta, rasa dan karsa selama bulan Ramadan, sehingga memperoleh ampunan dan kesucian dari dosa. Kini umat Islam dituntut untuk mengaktualisasi nilai-nilai kefitrahan hasil dari didikan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan, yang bagi umat Islam tentunya tujuan akhir memang puasa adalah menjadikan orang muttaqin, tapi di dalamnya adalah ada nilai-nilai kefitrahan yang dididik. Yang pertama adalah nilai kefitrahan beragama, kefitrahan kesucian, kefitrahan sosial, kefitrahan susila dan berakhlak, serta kefitrahan tentang martabat mulia. Kesemuanya adalah merupakan didikan ibadah puasa Ramadan yang diharapkan mampu bahwa setelah umat Islam menunaikan puasa Ramadan dalam 1 bulan, bahkan dengan ibadah-ibadah lainnya, ia menganggap bahwa suatu kemenangan untuk memperoleh kefitrahan. Hanya saja yang paling penting bagi kita adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai kefitrahan itu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kelima fitrah, kefitrahan itu yang diperoleh dari ibadah puasa ini, paling tidak kita berusaha untuk meningkatkan kualitas kefitrahan itu
Yang pertama, kita berusaha agar apa yang sudah dicapai selama bulan Ramadan bisa kita pertahankan dengan sebaik-baiknya. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Di ayat lain menyatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Hendaklah kamu jangan seperti orang-orang, seorang perempuan yang menenun tenunannya yang sudah kuat kemudian dibongkar lagi. Seorang yang menenun sudah dipintal tapi dibongkar lagi, sehingga kapan selesainya itu suatu sikap yang tidak bagus. Yang diharapkan kita sesudah memintal nilai-nilai dari ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan dan kemudian kita lahirkan di dalam merayakan Idul Fitri ini dengan suasana silaturahim, dengan suasana saling minta maaf, dengan suasana saling memperbaiki hubungan kita dengan sesama, baik dalam keluarga maupun tetangga, jiran, dan hubungan satu pekerjaan dalam kehidupan yang selama ini baik di lapangan kerja maupun di tempat-tempat di mana berada. Kita sesama muslim telah menjalin kekuatan untuk silaturahim dalam rangka Idul Fitri, saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga amal Anda diterima, begitu juga amal kami. Bahkan mengucapkan lagi minal aidina wal faizin wal makbulin, semoga kita menjadi orang yang kembali kepada fitrah, menjadi orang yang menang, memperoleh kemenangan, dan menjadi orang yang diterima amalnya, sehingga ia akan merasakan setiap tahunnya kita dalam keadaan kebaikan. Para jamaah yang dirahmati Allah, keadaan suasana di dalam kita beridul fitri yang biasa lazim disebutkan dengan halal bihalal itu adalah menanamkan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu hendaklah kita pertahankan dan kita mempersiapkan ke depan yang lebih baik. Apa disebutkan oleh Allah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kau telah menunaikan sebuah aktivitas, kegiatan atau amal, hendaklah kau bersiap untuk menunaikan langkah berikutnya dengan harapan tetap untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu prestasi yang sudah kita lakukan dan kita peroleh selama bulan Ramadan dan akhirnya kita laksanakan dengan kegiatan merayakan Idul Fitri, mari kita susun strategi kekuatan umat kita menyikapi kondisi kita sekarang ini. Tantangan umat Islam cukup berat. Secara internal bisa kita lihat bagaimana keadaannya, secara eksternal juga ada hal-hal yang mempengaruhi kondisi kita sehingga lemahnya beragama, lemahnya ibadah seolah-olah dikekang sedemikian rupa sehingga kebebasan menjalankan agama nampaknya suatu hal yang sangat. Kita tidak melihat bagaimana kekuatan yang harus kita bangun, tapi minimal ada 7 kekuatan yang harus kita bangun dalam memperhatikan kondisi umat Islam. Pertama adalah kuatun fil aqidah, berpegang teguh pada akidah dan istiqamah. Kekuatan iman dan istiqamah, optimis akan mendapatkan pertolongan Allah yang telah dijanjikan sebagaimana dalam firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat, Allah takhafu, membisikkan Allah takhafu, supaya kamu jangan takut, wala tahzanu, supaya kau jangan berduka cita, bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira akan kehidupan nanti di surga. Dan ini menunjukkan betapa kita umat Islam perlu dengan situasi dan kondisi kita, apapun pengaruh yang sangat deras, kita harus berpegang teguh dan istiqamah.
Yang kedua adalah kuatun fil iqtisadiyah, membangun kekuatan ekonomi, menumbuhkan kreativitas dan keterampilan di bidang usaha, mampu bersaing dengan pengusaha orang-orang asing, sehingga kita umat Islam mampu untuk secara mandiri membangun kekuatan ekonomi kita. Yang ketiga adalah kuatun fil iradah, memiliki semangat kerja keras, meraih cita-cita, ide-ide yang kreatif, tidak menjadi penganggur, namun mampu menciptakan lapangan kerja. Yang keempat adalah kuatul fitriyah. Kuatul fikriyah ini adalah kekuatan kecerdasan intelektual, sehingga mampu menguasai lapangan. Bidang apa saja sekarang ternyata mereka di luar Islam mempunyai kekuatan-kekuatan yang ditampilkan menduduki posisi-posisi tertentu, maka umat Islam harus sadar bahwa kekuatan fikriyah ini harus dikembangkan supaya tampil generasi-generasi yang intelektual yang bagus. Yang kelima adalah kekuatan fil ibadah, meningkatkan kualitas ibadah. Ya, ibadah kita membentengi diri dari godaan kehidupan. Kekuatan dan kualitas ibadah justru akan membukakan keberkahan hidup. Kini orang-orang ibadah sudah tidak yakin dengan ibadahnya. Oleh karena itu diperlukan kita menuju kualitas ibadah yang baik. Yang keenam adalah kuatun fil akhlaqil karimah. Ya, membangun kekuatan akhlak yang mulia dan sikap serta perilaku yang santun, berwibawa, yang islami. Betapa sekarang munculnya juga kejahatan-kejahatan narkoba dan lain sebagainya mempengaruhi generasi kita, kemerosotan akhlak. Padahal kita tahu bahwa justru kemerosotan akhlak suatu bangsa akan menurunkan juga prestasi dan kemerosotan suatu negeri. Sebagaimana juga oleh kata mutiara dari Sauki Bek yang menyatakan innamul akhlaqu ma baqiyat ainhum dahabu ba'd akhlaquhum dahabu. Sebetulnya bangsa itu tergantung daripada akhlak. Sepanjang akhlaknya masih bagus, maka negara itu akan kuat. Tapi apabila akhlaknya sudah runtuh, maka runtuhlah suatu negeri ini. Yang tujuh adalah kuatul fil ittihad, kekuatan untuk bersatu, wal jamaah, dan berjamaah. Kita selalu berusaha untuk membangun kekuatan kehidupan berjamaah, memfungsikan masjid sebagai sentral kegiatan umat. Peranan umat Islam di dalam menegakkan, memakmurkan masjid adalah suatu hal yang sangat menentukan. Oleh karena itu mari kita semua berusaha untuk menggalang tujuh kekuatan itu agar umat Islam ke depan makin lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jangan sampai kepada hari ini lebih buruk daripada kemarin. Itu yang dilaknati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita semoga apa yang kita laksanakan, suasana kita di masa ini sedang suasana halal bihalal. Bulan Syawal ini mari kita tingkatkan prestasi kita menuju kekuatan umat dan ukhuwah Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, manafa'ani wa iyyakum ya fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lidayya wa lidaykum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi
wasanna bi malaikatil musabbihi liqudsihi faqala ta'ala fi kitabihil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma asri jami'a wulatil muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'ad-din wangsuril islam wal muslimin khususan li ikhwanil muslimin fi Palestin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wangsurhum alal qaumil kafirin wa ali kalimataka ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wadhkuruhu wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.